setiap tempat yang diyakini ada energi kuat, positif atau negatif, pasti tempat itu ada sejarah. Tempat itu ada sejarah, dan bangsa gaib terutama jin atau dari alam Abdul Jumud ataupun alam Ahmar itu pasti menyerupai dan meniru-niru tradisi yang ada di tempat itu, sejarah yang ada di tempat itu. Seperti yang kita ketahui, sejarah stasiun Kota Lama yang ada di Malang, stasiun tertua itu yang dibangun oleh Belanda, pasti meninggalkan suatu sejarah, meninggalkan ribuan kisah di situ, sehingga makhluk astral, makhluk gaib bisa meniru-niru karena mereka itu cenderung meniru. Seperti pocong, makhluk gaib pocong itu menyerupai orang yang meninggal. Sebenarnya nggak ada orang meninggal hidup lagi, pocong itu nggak ada. Yang kita lihat pocong penampakan itu, kalau Anda terlihat itu adalah jin. Ya, nggak ada orang mati. Duduk aja capek. Nggak ada orang mati itu hidup lagi, itu nggak ada ceritanya pemirsa. Jadi ada tembang itu kan, sluku batok ila ilu si Romo menyang Solo le oleh payung muto macentit itu lolo ba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe. Nah, itu kan pemirsa, ada tembang seperti itu. Itu nggak ada orang mati hidup lagi, itu nggak ada. Yang ada adalah bangsa gaib dari alam Ahmar, alam Abdul Jumud, dari jin yang menyerupai atau meniru-niru sesuatu dari manusia itu, seperti orang yang kecelakaan, seperti kuntilanak, seperti yang wajahnya hancur terang kecelakaan, itu adalah meniru-niru. Sebenarnya nggak ada kuntilanak, pocong itu nggak ada. Itu dari bangsa Abdul Jumud. Jadi jelas pemirsa ya. Kembali lagi kepada tema stasiun Kota Lama. Stasiun itu tertua yang dibangun oleh Belanda. Jadi nggak mustahil kita melihat gerbang gaib secara gaib. Banyak sosok-sosok Belanda. Itu bukan orang Belanda yang sudah mati hidup lagi, enggak. Itu adalah jin yang menyerupai, ataupun korin kadang ya, menyerupai sosok-sosok adat-adat Belanda. Kalau masalah yang tadi kita lihat bersama, gimana caranya agar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin warga sekitar, masyarakat sekitar ya, ini mungkin pendapat saya, adakan selamatan seperti itu sesuai keyakinan masing-masing. Betul ya, Hindu ya saya Hindu, Buddha ya Buddha, Muslim Islam ya Islam. Doa minta kepada Allah ya supaya dijauhkan dari musibah, malapetaka, bencana, gejolak jiwa. Saya pernah tahun berapa itu ya melihat korban sepur nabrak kebo loh. Kan lucu itu ya, ada ya Mas Musa ya. Sepur nabrak kebo itu ono iku rek. Sampai mati. Kebune aneh itu. Ya itulah musibah, malapetaka, tabrakan bis sama sepur, wah tabrakan dasi moncrot pecah. Itu adalah apa? Memang Allah yang mendatangkan musibah, tapi yang mengundang musibah itu adalah gara-gara wong dewe, gara-gara manusia itu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi Allah tidak akan mendatangkan musibah di darat dan di lautan kalau bukan karena manusia. Ya. Jadi mudah-mudahan lah video ini bisa menjadi hikmah, ambil yang baik, buang yang buruk. Intinya kita ayo bersyukur, akan ditambah nikmat kita. Kalau kita kufur lalai kepada Tuhan, ya akan datangkan musibah malapetaka. Nanti kita bermunajat bareng. Kalau menurut agama Islam, minta sama Allah, zikir bareng, supaya desa itu, kota itu, tempat itu dijauhkan dari mara bahaya, musibah dan petaka, bahkan gejolak jiwa. Ya seperti itu pemirsa. Yang jelas sudah jelas stasiun Kota Lama itu kok terkenal angker karena stasiun tertua, banyak peninggalan-peninggalan sejarah terutama dari Belanda pemirsa. Jadi nggak heran kita melihat sosok-sosok Belanda, gadis Belanda, orang Belanda seperti itu. Ya apa yang dapat saya sampaikan ini intinya supaya kita itu tidak mengundang petaka atau musibah dari Allah.
Intinya seperti itu. Ada anak kecil nangis, ditapuk cacahe moncrot untuk gede, ceruat, aduh gitu. Aja banter-banter, Cak. Baba wis nyonyor lambene gitu. Loro, Cak. Memang yang nabok itu memang kakaknya, tapi yang mengundang tabokan itu gara-gara adik nih nyolong HP nih Caca, didol, dijual HP-nya, ya seperti itu. Memang yang nabok itu memang kakaknya, tapi yang mengundang tabokan itu gara-gara anaknya yang punya salah itu jual HP-nya. Jadi kalau ada musibah yang beruntun, musibah yang memakan korban banyak, lebih dari 1-2 banyak, jadi kita harus mendekat kepada Allah, seperti itu. Jadi selamatan itulah yang disampaikan tadi itu betul. Ya, warga Malang Raya supaya ada hall memperingati Malang keberapa. Jangan dibuat untuk hura-hura, jadi dibuat untuk yang tidak ada manfaatnya. Sekiranya untuk yang bermanfaat, untuk mengingat kematian, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, di tempat yang mulia dan dimuliakan, matinya dalam keadaan suci, ya, seperti itu. Intinya kan seperti itu keinginan kita, di akhir hayat mati dalam keadaan yang mulia dan dimuliakan. Karena kita mati itu pemirsa sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, kalau kebiasaan kita sholat, ya mati dalam keadaan sholat. Kebiasaan kita baca Al-Quran, mati dalam keadaan baca Al-Quran. Kebiasaan kita sujud sama Allah, mati dalam keadaan sujud. Sing biasa meso, ya mati dalam keadaan meso. Katanya mati sih, meso ya. Cuk itu mati. Seperti itulah keadaan yang terakhir kebiasaan kita. Kebiasaan jelek ya matinya dalam keadaan jelek. Ya intinya seperti itu. Apalagi yang ingin saya sampaikan ya. Ya intinya itu, dari sebuah kisah peristiwa itu bisa kita petik hikmahnya, ibrahnya, supaya kita lebih ingat sama Allah, supaya kita lebih ingat sama malaikat pencabut nyawa. Bahkan kita akan mati suatu saat nanti, akan tiba suatu saat nanti bibir kita diciumkan ke tanah, akan tiba suatu saat nanti kita dibungkus kain kafan, akan tiba suatu saat nanti kita dimandikan, akan tiba suatu saat nanti kita disolati. Selama ini kita sering meninggalkan sholat, meremehkan sholat. Tapi kalau sudah kita mati, kita disolati lah, kita sekarang yang bingung, menyesal, pengen hidup lagi, tapi Allah nggak mengizinkan. Ya mudah-mudahan bagi warga Malang khususnya di area stasiun supaya lebih berhati-hati lah intinya ya. Karena makhluk tak kasat mata itu bisa masuk ke dalam pikiranmu, bisa masuk ke dalam penglihatanmu apabila 1, kamu pikiran kosong, 2, kamu pikiran emosi, keadaan emosi, 3, kamu nggak sadar, mabuk. Ya seperti itulah sehingga penglihatannya aneh. Wah, melihat kereta nggak ada sopirnya karena keadaannya mabuk, keadaannya nggak sadar. Itu sihirnya masuk dalam penglihatan itu. Ya terkadang memang bangsa gitu memang usil pemirsa ya, memakan korban. Dia punya target tumbal dan lain sebagainya, itu memang ada antara percaya dan tidak. Makanya nggak tadi diceritakan benar nggak tidaknya saya nggak tahu ya. Ada kejadian kereta itu nobrok rumah sehingga ada yang korban gitu kan tadi. Terus diduga kereta itu nggak ada masinisnya, nggak ada sopirnya ya. Ya bisa juga itu lokomotif itu digerakkan oleh sosok bangsa gaib, itu bisa. Kenapa kok bisa nyerang seperti itu? Pasti ada sebab, ada musababnya. Ya pikir kalem-kalem pemirsa ya, kalau emosi coba jangan-jangan, ada sebab dan musababnya. Jadi nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan gitu. Jadi khususnya tanah Jawa ini kental dengan mistis ya, gaibnya itu kuat sekali. Banyak sekali kita terjadi penampakan, bisa yang merasuk kerasukan, ketika di ru'yah kerasukan, macam-macam lah banyak di Jawa ini, khususnya di Indonesia ini ya, kejadian-kejadian yang bisa merenggut nyawa lewat korban gaib. Makanya kalau kalian yang nggak percaya, silahkan nggak percaya, tapi kalau sudah kejadian baru kamu percaya. Jangan jadi ateis ya, jangan jadi ateis. Kalau sudah kejadian baru kamu percaya. Al-Quran sudah menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman, ciri-ciri orang beriman harus percaya adanya yang gaib. Oh Gus gak percaya aku Gus, gak ono demit-demit lah.
Itu bagi kalian yang gimana ya, repot aja nggak ketok itu masalahnya. Allah juga nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan, surga nggak kelihatan, neraka nggak kelihatan, nggak kelihatan itu masalahnya. Bangsa gaib bisa merasuk juga nggak kelihatan. Tapi ketika kamu cobaan, pikiran kosong ya, pikiran emosi gitu aja, pas punya masalah berat, beban berat, depresi, coba kamu sendirian masuk ke tempat yang angker gitu, atau rumah kosong yang sudah lama nggak dihuni, pasti kamu akan lihat nanti penampakan. Coba Ndrek, bagi kalian yang ateis, pemikirannya zaman milenial lo gak ono gaib-gaib, cobaan kamu pas keadaan marah, keadaan emosi, cari tempat yang angker, kon penampakan, kepoyo-poyo nanti kamu ya. Ini seperti itulah, nggak bisa kita pisahkan. Gaib itu saya ciptakan Allah. Ya sudahlah, itu aja intinya. Ya kita berhati-hati di tempat manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha. Alhamdulillah sakharana hadza. Itu dibacalah doa-doa yang mau naik kendaraan, doa-doa ketika bepergian di jalan. Insya Allah aman. Selagi setiap langkah kita ada campur tangan Allah, rumah kita akan dijaga insya Allah. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.